Nah, jadi karoma itu amrun khariqunil ada, seperti yang tadi kita pelajari ya. Perkara yang nggak masuk akal, ya kan? Yang luar biasa, yang muncul di tangan orang yang ngaku ngaku wali. Kalau mukjizat sama amrun khariqunil ada, tapi muncul di tangan orang para nabi dan rasul. Kalau sihir itu amrun khariqil ada, perkara yang nggak masuk akal di luar nalar, tapi muncul dari nafsu ammar. Apalagi sekarang banyak sihir yang berupa trik-trik gitu kan. Nah, tadi karoma itu. Karoma ini apakah ada? Ada. Kita Islam Ahlus Sunnah Jamaah, kita meyakini adanya karoma. Buktinya, dalilnya, di antaranya itu dalam Al-Quran ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran itu ayat 37 ya, yang mana ada seorang wanita soleha namanya Maryam binti Imran. Siti Maryam binti Imran ya kan, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Kita semua tahu lah, para nabi itu nggak ada dari golongan wanita, betul? Nabi itu harus laki-laki, itu akidah kita. Nah, tapi di Al-Quran menceritakan, Sayyidah Maryam ini beliau itu kan ibadah di suatu tempat itu, di Al-Quran itu. Jadi saat musim panas, tiba-tiba ada makanan musim dingin. Musim dingin, tapi ada makanan musim panas. Bukan musim duren, ada durennya. Bukan musim langsat, ada langsatnya. Misalnya ini kan. Sampai bertanya itu, anna laki hadha, ya Maryamu anna laki hadha. Dari mana makanan semua ini? Nah, ini kan kejadian luar biasa kan, nggak masuk akal kan. Nah, ini dalil adanya karomah. Ini dari Al-Quran nih. Kan? Karena ibunda Maryam bukan nabi. Berarti kejadian luar biasa ini apa namanya dong? Dalil kedua, cerita Ashabul Kahfi. Ya, yang tidur selama 309 tahun. Dan ulama mengatakan Ashabul Kahfi itu bukan para nabi. Dia bukan nabi. Tidur 309 tahun tuh masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Lalu mereka ini nabi apa bukan? Nah, berarti apa? Karoma. Nggak mungkin dong mereka sihir tuh, nggak mungkin. Karena tadi ada katakan sihir itu muncul dari nafsu. Paham? Dan kita sama-sama tahu Ashabul Kahfi itu orang yang soleh. Paham? Lalu ada cerita Nabi Sulaiman ya kan? Dalam surah An-Naml itu namanya Asif bin Barkhaya. Asif bin Barkhaya. Asif itu jadi yang kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan apa namanya? Istananya Ratu Balkis. Ya kan? Istananya kata jin, saya bisa memindahkan sebelum Anda bangun wahai Nabi. Dari tempat duduk. Nabi Sulaiman lagi duduk. Sebelum bangun, dah berhasil anak pindahkan istananya. Nabi Sulaiman pengen yang lebih cepat lagi. Ada nggak yang lebih cepat? Oh, maka berdiri orang soleh. Namanya Asif bin Barkhoya. Ana bisa sebelum Anda mengedipkan mata. Sebelum berkedip mata Nabi Sulaiman, berpindah istana Ratu Balkis tadi. Asif bin Barkhoya bukan Nabi. Dia ulama. Ya, ulama orang soleh di zaman Nabi Sulaiman. Berarti ini kejadian apa? Namanya karoma. Dalil dari hadis. Di antaranya hadis tentang Sayyidina Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni sami'tu daffana 'alaika fil jannah." Aku mendengar ketukan sendalmu ada di sorga. Rasulullah mendengar ketukan sandal Bilal udah di sorga. Orangnya masih hidup. Tapi sendalnya udah masuk surga duluan. Ibaratkan kayak ente nih Jumatan, orangnya masih di Sungai Ite, sendalnya udah di Darul Jalal. Gimana ceritanya? Paham? Hah? Orangnya masih di sini, sendalnya udah di Darul Jalal. Kayak gitu kan? Paham? Bilal bin Rabah nabi apa bukan? Nah, berarti kejadian ini luar biasa apa enggak? Luar biasa. Berarti namanya karoma. Paham tum? Ya. Dalil lain lagi, ya. Ada nama sahabat Nabi namanya Abbad bin Bishir dan Usaid bin Hudair. Yang mana kedua tongkat itu memancarkan cahaya terang saat keduanya pulang dari kediaman Rasulullah SAW. Ada di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Tongkatnya itu ngeluarin cahaya. Pulang zaman dulu kan kayak sekarang lampu-lampu.
Ini namanya apa namanya? Karomah. Ada lagi sahabat Umar bin Khattab, lagi khutbah Jumat, sedang mengarahkan pasukan yang sedang berperang di negeri Persia. Padahal beliau di Madinah. Dan orang-orang yang lagi perang Persia dengar semuanya. Suara Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Nabi apa bukan? Bukan, dia sahabat Nabi. Orang soleh. Kekasih Allah. Kejadian tadi luar biasa benda. Masuk akal nggak? Berarti apa namanya? Karomah. Nah, ini dalil adanya Jadi ente nggak boleh nolak karomah, nggak boleh. Karena karomah itu ada. Tapi karomah itu ada dalilnya, ada dari Al-Quran ada, ya, dari hadis juga ada. Nah, karomah itu terjadi di siapa? Yaitu di tangan orang yang sebagai kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Tadi udah kita pelajari. Kekasih Allah adalah arif billah wa sifatihi. Dia kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah, taat kepada Allah, takut kepada Allah, menjauhi maksiat, paham? Menjauhi syahwat. Itu wali namanya. Maka orang yang memenuhi syarat tadi, terjadi keanehan pada mereka, itu namanya karomah. Tujuannya apa karomah? Tadi itu sebagai bukti kalau mereka itu makbul indallah. Mereka itu diterima di sisi Allah. Berarti ini orang baik, ini orang diterima, ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi syaratnya tadi itu karomah itu harus arif billah, kenal Allah. Artinya nggak ada orang bodoh jadi wali, nggak ada. Orang mengampot jadi wali nggak ada. Paham tuh? Ya. Walaupun ada konsep namanya wali majdub. Majdub itu yang akal ditarik. Tapi sebelum dia ditarik akal ya dia udah alim. Dia udah soleh. Karena saking itu jadi gila itu bab lain lagi kan. Tapi sebelum dia diangkat akalnya, dia alim, dia arif dulu. Baik, ini ada orang nggak pernah belajar, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, atau jadi wali. Nggak ada wali itu, wali setan namanya, musuh Allah. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Imam Ghazali mengatakan apa? Jika kita melihat ada suatu keanehan, maka fazinuhum bibizanis syariah. Timbanglah dengan timbangan syariah. Lihat dulu nih orang nih, jangan ada keanehan. Apalah misalkan bisa terbang, bisa jalan di atas air misalkan ya. Lihat dulu syariat dia bagaimana. Paham? Ini kita harus jadi orang cerdas. Sholat nggak dia? Oh nggak sholat Pak Ustadz. Ramadan puasa nggak? Nggak puasa Pak Ustadz. Maka udah pasti itu bukan wali Allah, wali setan. Oh nanti kualat Pak Ustadz. Ya nggak ada kualat, wali setan. Paham? Tidak ada wali kekasih Allah dari orang yang tidak taat kepada Allah. Nggak ada. Ada tuh orang ngaku bisa ngomong sama malaikat, bisa ngatur malaikat. Tidak ada. Yang bisa ketemu malaikat dalam wujud asli hanya para nabi. Apalagi ada dapat info orang ini nggak sholat ya. Mana ada wali itu. Sampai pengikut dibilang wali kutubul aktob. Yang muncul 500 tahun sekali. Tahu itu kutubul aktob? Pemimpin para wali. Wali kok nggak sholat ya. Wali nggak sholat. Nah terakhir juga di samping itu kita juga harus bisa memfilter. Apa memfilter tuh? Menyaring kisah-kisah karomah. Ingat, tidak semua kisah karomah itu benar. Walaupun muncul dari mulut seorang ustadz. Ya. Kayak kemarin tuh rame tuh kasus karomah itu. Pagi Mugaddam bisa mi'raj. Ya. Terus cerita apa? Rantai emas turun dari langit. Macam-macam lah ya. Buka pintu tembus buka, macam-macam banyak itu kemarin rame, digoreng betul itu. Nah, kita selaku umat Islam harus bisa memverifikasi cerita-cerita karomah itu. Harus cek dulu sumbernya, paham? Karomah itu cek dulu dari mana kitabnya. Validasi. Validasi itu apa? Cek kebenaran sumber. Kalau ceritanya memang benar, ya layak nggak disampaikan ke jamaah, layak nggak disampaikan kepada masyarakat. Kalaupun misalkan layak disampaikan, tengok dulu jamaah ini bisa nerima apa enggak. Karena enggak semua jamaah itu bisa nerima kisah karomah. Oh, enggak masuk akal. Paham? Mereka enggak semua orang itu bisa paham, bisa nerima cerita karomah. Enggak.
Kalau ente kan santri polos, ya orang awam apalagi mahasiswa kan kritikus, kritik-kritik dan nggak masuk akal ditolak. Nah ini bahaya. Baik, jadi kisah karomah itu jangan ente percaya bulat-bulat kalau kata orang Pontianak. Karena memang kok bisa gitu Pak Ustadz ya? Oh, hadis aja dipalsuin. Ada nggak hadis palsu? Ada. Namanya hadis maudhu. Hmm. Ada hadis palsu tuh ada. Hadis aja palsu. Apalagi cerita karomah. Ya. Di Israel itu ada namanya kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu apa? Ya, orang-orang Israel berbuat cerita karomah yang tidak dipastikan kebenarannya. Gitu. Nah, jadi nanti kalau baca buku, dengar tausiah di YouTube di mana lah karomah-karomah itu harus hati-hati. Ya, Ana juga udah buat video terkait Mi'raj sebagai mugaddam. Ternyata bukan beliau Mi'raj, beliau bertanya kepada gurunya. Cuman ada beberapa dai itu yang diartikan dia Mi'raj naik ke langit. Orang awam tidak terima. Kok bisa Mi'raj kan buat Nabi Muhammad. Nah, random. Padahal bukan itu kan maksudnya. Hindarilah cerita-cerita karomah. Kalau ente jadi dai-dai itu ya atau pembicara di depan umum, hindari cerita karomah. Banyak masalah-masalah di masyarakat. Seperti kaifiatus sholat, cara sholat. Mereka banyak sholatnya belum sempurna. Mereka nggak tahu rukun-rukun sholat, ya kan? Cara wudhu, yang membatalkan sholat apa saja. Itu banyak. Itu aja sampai. Jangan cerita karomahnya. Karomah itu untuk tertutup aja. Kalangan santri. Santri pun nggak semuanya harus sampaikan. Kalangan orang yang sekiranya bisa menerima kisah karomah. Paham tuh Mamla? Wallahu a'lam bissawab.